and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas film berjudul Heal tahun 2025. Inti cerita film ini tentang fenomena cuci otak yang sangat rapi. Kita bakal melihat bagaimana seorang korban penculikan, mentalnya bisa dirusak perlahan, sampai akhirnya dia menganggap penyiksaan itu sebagai bentuk kasih sayang. Masalah utama di film ini sebenarnya berakar dari sebuah trauma. Ada sepasang suami istri yang depresi berat karena kehilangan anak kandung mereka. Gak kuat menahan rasa duka, mereka akhirnya nekat menculik remaja nakal di jalanan. Mereka merantainya di bawah tanah dan memaksa remaja tersebut dididik ulang untuk menggantikan posisi anak mereka yang sudah meninggal. Ini adalah kisah tentang orang-orang rusak yang mencoba memperbaiki orang rusak lainnya dengan cara yang paling kejam. Dan daripada kalian makin penasaran dan intronya makin kepanjangan, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita dimulai di Inggris. Kita dikenalkan sama seorang cowok nakal bernama Tommy dan temannya bernama Gabby. Malam itu mereka lagi OTW ke sebuah klub malam. Begitu sampai, Tommy yang emang dasarnya suka hura-hura langsung nyapa teman-temannya dengan heboh. Gak pakai lama, si Tommy langsung nelen obat-obatan haram dalam jumlah banyak. Dia bahkan sempat nyodorin obat itu ke Gabby, tapi untungnya si Gabby menolak. Dasar emang lagi teler dan emosian, Tommy malah nekat mukul petugas keamanan klub yang melarang dia masuk. Alhasil keributan pun pecah. Kondisi Tommy makin lama makin memprihatinkan karena saking mabuknya. Jalan aja dia udah gak becus. Nah, pas lagi teler berat dan terpisah dari teman-temannya inilah, tiba-tiba ada sesosok orang misterius yang mendekati Tommy. Dan tiba-tiba adegan kemudian berpindah ke sebuah kafe. Di sana ada seorang pria parubaya bernama Chris. Dia lagi menginterview seorang wanita bernama Rina untuk dijadikan asisten rumah tangga. Chris mulai nanya-nanya hal pribadi, kayak apakah Rina ini merokok atau punya kecanduan tertentu. Karena butuh kerjaan, Rina jawab gak punya kecanduan apapun. Mendengar jawaban tersebut, Chris merasa cocok dan langsung menerimanya bekerja. Keesokan harinya, Rina sampai di depan gerbang sebuah rumah yang lokasinya terpencil. Sebelum masuk, Rina sempat-sempatnya matiin rokok yang lagi dia isep. Ternyata dia berbohong pas interview kemarin. Di dalam rumah, istri Chris yang bernama Catherine membunyikan bel kecil untuk memberitahu suaminya kalau ada orang di depan gerbang. Chris pun langsung membukakan pagar dan menyambut Rina. Tapi anehnya begitu Rina masuk, Chris langsung memeriksa seluruh tubuh Rina pakai metal detector. Gak cuma itu, HP Rina juga langsung disita dengan alasan aturan rumah gak ngebolehin ada ponsel di dalam. Kalau anak sekarang bilangnya agak red flag ya. Setelah itu, Chris ngajak Rina duduk buat tanda tangan kontrak kerja tertulis. Di saat itulah Catherine muncul. Chris mencoba ngenalin istrinya ke Rina, tapi Catherine cuma diem dan tatapannya kosong, kayak orang depresi berat dan males ngomong. Chris kemudian ngajak Rina keliling rumah sekalian ngenalin ke anak laki-lakinya yang berumur 10 tahun. Dia bernama Jonathan. Anak ini sih kelihatannya ramah dan menyambut Rina dengan ceria. Sampai akhirnya Chris membawa Rina ke bagian paling bawah rumah, yaitu ruang bawah tanah alias cellar. Begitu pintu ruang bawah tanah dibuka, Rina langsung dibuat syok. Gimana gak syok? Karena di ruangan itu ada seorang cowok yang lehernya dirantai kayak binatang lagi tertidur pulas. Dan benar sekali, cowok itu adalah si Tommy, remaja yang diculik di awal film tadi. Rina yang ketakutan langsung lari keluar dari ruang bawah tanah. Chris mencoba menenangkan Rina dan berdalih kalau dia cuma pengen menyembuhkan Tommy yang dianggapnya sedang sakit. Melihat Rina yang ragu dan pengen kabur, Chris mulai mengeluarkan kartu asnya. Ternyata Chris sudah menyelidiki latar belakang Rina, yang ternyata aslinya dia ini imigran dari Makedonia. Chris tahu kalau Rina punya masalah visa dan terancam dideportasi dari Inggris. Chris kemudian menawarkan kesepakatan. Kalau Rina mau tutup mulut dan tetap bekerja sama, Chris bakal minta bantuan temannya di kantor imigrasi buat ngurus masalah visa Rina. Sambil menangis menahan takut, Rina akhirnya terpaksa setuju. Sebelum mulai kerja, Chris menjelaskan beberapa aturan aneh di rumah tersebut.
Mereka menerapkan gaya hidup ramah lingkungan dan bebas sampah. Jadi gak boleh ada bahan kimia pembersih dari luar. Menariknya, Chris juga membekali Rina dengan alat setrum atau taser dan semprotan merica. Katanya sih untuk berjaga-jaga kalau si Tommy ini mendadak ngamuk dan mencoba melukainya. Pekerjaan Rina pun dimulai. Saat dia harus ke ruang bawah tanah untuk mencuci baju, Tommy pun terbangun. Dengan emosi, Tommy nanya Rina itu siapa dan langsung membentak meminta tolong agar rantaian di lehernya dilepas. Tapi karena Rina udah diancam soal visanya, dia cuma bisa pura-pura nggak dengar, lalu pergi dari sana. Chris yang melihat Rina ketakutan mencoba meyakinkannya kalau Tommy nggak bakal lama di situ. Menurut Chris, Tommy cuma remaja nakal yang lagi melewati fase pemberontakan saja. Chris mengingatkan Rina buat datang 2 kali seminggu sesuai kontrak, dan Rina pun akhirnya pulang. Gak lama kemudian Chris turun ke bawah membawa makanan untuk si Tommy. Tapi Tommy yang masih emosi malah menempis makanan itu sampai tumpah berantakan. Tommy mulai mengancam bakal balas dendam dan menghabisi Chris begitu dia lepas dari rantai tersebut. Dia juga bahkan mencoba untuk menerjang Chris. Namun sayangnya tindakan Tommy ini sia-sia. Karena dengan santainya Chris langsung menyetrum Tommy pakai alat setrum sampai pria itu terkapar lemas. Besoknya Chris balik lagi ke ruang bawah tanah membawa sebuah televisi untuk memutar video digital. Isinya adalah rekaman live streaming masa lalu milik Tommy sendiri. Di video itu terlihat Tommy dan gengnya lagi mabuk-mabukan sampai menabrak mobil orang. Lalu mereka malah merusak mobil korban sambil tertawa tanpa rasa bersalah sama sekali. Melihat video kelakuan busuknya diputar, Tommy cuma bisa diem. Gak berhenti di situ, Chris memutar video kedua yang berisi rekaman Chris dan anaknya, yaitu Jonathan, yang lagi berdiskusi tentang tingginya angka kecelakaan akibat menyetir sambil mabuk di Inggris, sambil mengimbau masyarakat untuk berkendara dengan aman. Mendengar khotbah moral dari penculiknya lewat video itu, Tommy pun cuma bisa menahan emosinya. Malam harinya di saat TV di depannya menyiarkan video tentang cara mengontrol emosi, Tommy yang sudah frustasi mencoba memaksa lepas dari rantaiannya. Sialnya karena terlalu banyak tingkah, dia malah nggak sengaja merusak toilet portable-nya sendiri sampai kotorannya tumpah dan mengenai badannya sendiri. Keesokan paginya, Chris mengajak Catherine untuk turun ke bawah melihat perkembangan Tommy. Begitu pintu dibuka, mereka berdua langsung syok melihat kondisi ruangan yang super berantakan dan sangat bau. Bukannya malu, Tommy yang sudah emosi tingkat dewa malah nekat melempar bajunya yang penuh dengan kencing ke arah Catherine sambil mencoba menyerang Chris. Chris yang sigap langsung menyuruh istrinya naik ke atas, sementara dia dengan sangat mudah kembali melumpuhkan Tommy. Setelah situasi aman, Chris naik ke atas untuk meminta maaf dan menyiapkan air mandi hangat buat menenangkan istrinya yang lagi syok. Saat jalan di atas, Chris berpapasan dengan Jonathan yang sempat menyebut nama seseorang bernama Charlie. Jonathan juga izin ke ayahnya untuk membaca sebuah komik. Chris pun mengizinkannya, tapi dengan satu syarat. Jangan sampai ketahuan ibunya. Dari sini mungkin kalian masih merasa ada yang janggal kan? Begitu kembali ke ruang bawah tanah, Chris meminta Tommy untuk meminta maaf atas kelakuannya tadi. Tapi dasar Tommy, dia malah balik mengancam akan membunuh Chris dan Catherine. Bahkan memaksa anak mereka menonton aksi pembunuhan itu. Mendengar ancaman kejam itu, Chris langsung murka. Dia menyemprotkan merica ke wajah Tommy dan memukulinya sambil membentak kalau Tommy adalah anak yang nakal. Boy, bad boy, boy, bad boy. Beberapa waktu kemudian, Jonathan mendekati ayahnya dan bilang kalau dia pengen banget main atau nonton film bareng Tommy. Tapi dengan tenang Chris menjawab belum saatnya. Di hari berikutnya saat Rina lagi membersihkan ruang bawah tanah, Tommy mencoba mengajaknya ngobrol. Begitu sadar kalau Rina adalah orang asing alias imigran, Tommy yang rasis malah mulai menghina dan menyuruh Rina pulang ke negara asalnya. Tepat di momen itu, Chris masuk dan melihat Rina menangis akibat ucapan Tommy tadi. Chris langsung memarahi Tommy habis-habisan dan menyuruhnya untuk segera meminta maaf. Karena takut dipukuli lagi, Tommy akhirnya terpaksa meminta maaf secara seadanya. Setelah Rina pergi, Chris memberikan obat pereda nyeri ke Tommy sambil membisikkan kalau Jonathan sudah menyiapkan sebuah kejutan di atas. Ternyata kejutan itu adalah momen di mana keluarga ini membawa Tommy naik ke ruang tengah. Chris memasang sebuah pengait di langit-langit rumah untuk mengikat rantai Tommy, agar dia nggak bisa kabur. Dengan penuh semangat, Jonathan memberikan semangkuk popcorn ke Tommy dan duduk di sebelahnya buat nonton film bareng. Jonathan sengaja memilih film yang dulu sangat disukai oleh sosok bernama Charlie tadi.
Mendengar suara berisik dari ruang tengah, Catherine pun datang. Begitu melihat suaminya, anaknya, dan Tommy duduk manis menonton film bersama, senyum bahagia langsung terpancar di wajah Catherine, dan dia pun ikut bergabung bersama mereka. Namun momen hangat itu ternyata cuma bertahan sebentar. Begitu malam tiba, luka lama di keluarga ini kembali terbuka. Saat di kamar tidur, Catherine merasa sedih dan menegur Chris karena memutar film favoritnya Charlie. Hal itu membuatnya kembali teringat pada mendiang anak mereka tersebut. Sambil menangis, Catherine bilang kalau dia semalam sempat memimpikan Charlie. Dari sini jadi makin jelas kan, kalau Charlie adalah anak mereka yang sudah meninggal, dan Tommy diculik untuk menggantikan posisi Charlie. Sementara itu di ruang bawah tanah, TV kembali menyala dan memutar program tentang bahayanya narkoboy. Tommy yang kesal mencoba mematikan TV itu pakai kakinya, tapi usahanya gagal. Keesokan paginya mental Tommy tampaknya mulai goyah. Dia mendadak meminta maaf kepada Chris dan Catherine atas semua tindakan liarnya selama ini. Dia mengaku malu dan berjanji nggak akan mengulanginya lagi. Catherine menerima maaf itu lalu pergi. Sementara Chris mengaku sangat bangga dengan perubahan Tommy. Gak lama kemudian Catherine kembali membawa beberapa kacamata karena kemarin dia ngeh kalau mata Tommy agak juling saat menonton film. Awalnya Tommy mengelak, tapi begitu dia mencoba salah satu kacamata, Tommy langsung syok karena pandangannya mendadak jadi sangat jernih. Tapi ketenangan itu langsung dihancurkan oleh Chris yang tiba-tiba memutar video lama Tommy lainnya. Di video itu terlihat Tommy dan gengnya lagi mengganggu seseorang. Besoknya Catherine membawakan beberapa pakaian bekas milik Charlie untuk dipakai oleh Tommy. Chris juga mengganti rantai Tommy dengan yang lebih panjang agar bisa menjangkau kamar mandi terdekat. Tak hanya itu, Catherine juga memberikan sebuah buku bacaan yang akhirnya diterima oleh Tommy. Keesokan harinya giliran Rina yang turun ke bawah. Kali ini sikap Tommy berubah total menjadi lebih sopan saat meminta rokok. Di sini Rina mengaku nggak merokok, tapi saat Tommy meminta maaf atas hinaannya tempo hari dan meminta permen karet, Rina pun memberikannya. Tommy sempat mencoba mengorek informasi tentang lokasi rumah tersebut, tapi Rina memilih diam dan langsung pergi. Saat Chris datang menemuinya, Tommy yang sudah mulai frustasi langsung memohon agar dia segera dibebaskan. Tommy bahkan bersumpah tidak akan membocorkan rahasia penculikan ini kepada siapapun. Di momen itu, Catherine tiba-tiba ikut turun ke bawah. Lalu pasangan suami istri ini memutar satu video yang kejam lagi. Video itu memperlihatkan Tommy dan gengnya yang tega mengganggu seorang anak sekolah di jalanan. Mereka menghancurkan HP anak tersebut, bahkan melakukan hal yang sangat tidak wajar. Menonton rekaman kelakuannya sendiri, kali ini Tommy kelihatan benar-benar terpukul dan menyesal. Beberapa hari kemudian, seluruh anggota keluarga mendadak turun ke bawah sambil membawa kue dan menyanyikan lagu ulang tahun dengan heboh. Tommy tentu saja kaget. Dia meniup lilinnya dan langsung takjub saat merasakan betapa enaknya kue tersebut. Keluarga ini lalu bilang kalau mereka punya kejutan spesial. Tapi syaratnya Tommy harus rela dibuat pingsan dulu pakai cairan yang disebut kloroform. Karena diyakinkan oleh Chris kalau dia nggak bakal menyesal, Tommy akhirnya terpaksa setuju. Saat terbangun, Tommy girang bukan main karena dia mendadak berada di sebuah lapangan terbuka yang hijau. Meski lehernya masih dirantai, dia bisa menikmati momen barbeque dan makan bersama. Tommy bahkan lanjut bermain dengan Jonathan. Sementara Catherine akhirnya bisa tersenyum lepas setelah sekian lama depresi. You okay with losing? Come on. Setelah menghabiskan hari yang sangat bahagia itu, siasat keluarga ini kembali berjalan. Mereka lagi-lagi membuat Tommy pingsan pakai cairan tersebut untuk dibawa pulang ke rumah. Begitu terbangun, Tommy syok karena dia nggak lagi berada di ruang bawah tanah, melainkan di sebuah kamar tidur yang layak. Chris muncul dan menjelaskan kalau rantai Tommy sedang dibagi dua bagian. Bagian pertama bisa dipakai buat bergerak dari kamar ke kamar mandi, sementara bagian kedua yang masih digarap oleh Chris nantinya bakal ngasih Tommy akses untuk turun ke lantai bawah. Tapi harus melewati sebuah kunci pengaman berbasis kata sandi atau password. Meskipun merasa masih dikekang, Catherine mencoba menenangkan Tommy dan bilang, jangan anggap rantai ini sebagai bentuk ketidakpercayaan, tapi anggaplah rantai ini sebagai simbol dari kemajuan proses tobat yang sudah kamu capai. Di momen ini, Catherine bahkan memberikan sebuah bel kecil spesial miliknya untuk si Tommy. Beberapa hari kemudian, Chris berhasil menyelesaikan jalur rantai yang kedua, lengkap dengan gembok pengaman yang hanya bisa dibuka jika ada anggota keluarga yang mengawasi. Begitu gembok dibuka, Tommy sekarang bisa bebas jalan ke lantai bawah.
duduk di meja makan bersama, bahkan bersantai di ruang tamu. Tommy yang kegirangan langsung asik bermain rantai bareng Jonathan, yang membuat Chris dan Catherine merasa sangat bahagia melihat pemandangan tersebut. Suatu hari Tommy melihat Rina sedang murung. Tommy bertanya apakah ada orang yang mengganggunya, dan dia berjanji bakal menghajar orang tersebut. Rina pun berterima kasih atas perhatiannya. Memanfaatkan momen itu, Tommy yang pengen menonton TV mencoba merayu Rina untuk membisikkan kata sandi gembok rantainya. Tapi Rina berdalih kalau dia nggak ingat, lalu dia lanjut bekerja. Di sisi lain, Chris tentu memperpanjang jalur rantai di dalam rumah dan meminta Tommy mengujinya. Saat sedang menguji rantai, Tommy dengan polosnya bertanya, apakah Chris dan Catherine masih rutin melakukan hubungan anu-anu sebagai seorang istri ya? Pertanyaan kurang ajar itu bikin Chris tersinggung dan langsung membentak kalau itu bukanlah urusan Tommy. Gak lama setelah itu giliran Catherine yang menyadari kalau Rina kelihatan sangat tegang. Sambil menangis ketakutan, Rina bercerita kalau dia merasa sedang diintai oleh beberapa pria suruhan dari mantan bos tempat dia bekerja dulu. Karena merasa kasihan, Catherine langsung menawarkan Rina untuk tinggal sementara di rumah mereka sampai situasinya aman. Masalahnya mereka nggak punya kamar kosong lagi, jadi Rina terpaksa harus tidur di ruang bawah tanah. The only space that we have right now. Are you joking? Really doesn't, I can tell you, and they put near your nose. Setelah didesak, Rina pun akhirnya setuju. Keesokan harinya, Rina yang baru selesai mandi gak sengaja berpapasan dengan Tommy. Melihat penampilan Rina yang sangat segar, Tommy langsung terpesona. Begitu kembali ke kamarnya, Tommy yang gak bisa menahan diri langsung melakukan self-service, alias senam 5 jari. Sialnya karena terlalu asik, dia gak sengaja menyenggol bel pemberian Catherine sampai berbunyi ke seluruh penjuru rumah. Chris langsung berlari ke kamar untuk mengecek, dan dia pun dibuat syok ketika melihat posisi Tommy yang lagi tanggung. Chris menegurnya dengan keras dan menyuruh Tommy memakai kamar mandi kalau mau melakukan hal-hal seperti itu. Tapi menariknya, Chris memanfaatkan momen melakukan ini untuk bilang kalau dia sudah memikirkan ucapan Tommy kemarin soal keromantisan. Chris mengaku pengen membuat kejutan romantis buat istrinya, tapi dia butuh bantuan dari Tommy dan juga Rina. Besoknya, Tommy meminta waktu untuk mengobrol berdua saja dengan Catherine di kamarnya. Absolutely. Mereka membahas tentang buku yang lagi dibaca Tommy, yang kemudian berlanjut ke topik tentang kecanduan. Dengan bijak, Catherine menjelaskan kalau obat-obatan itu sebenarnya cuma bentuk pelarian dari masalah hidup, dan justru malah menjauhkan pelakunya dari hal-hal yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Tommy tampak merenungkan nasihat tersebut. Holiday. You know how it is. Setelah obrolan panjang yang cukup menyentuh hati itu, Tommy menemani Catherine berjalan turun ke lantai bawah. Begitu sampai di luar rumah, Catherine langsung dibuat terkejut sekaligus terharu melihat sebuah makan malam romantis penuh lilin yang rupanya sudah dipersiapkan oleh Chris untuk dirinya. Malam itu setelah sukses membantu makan malam yang romantis, Tommy memohon bantuan Rina untuk mengambilkan sesuatu yang panjang dan tipis dari laci dapur. Sempat menolak, Rina akhirnya sengaja meninggalkan laci dapur dalam keadaan terbuka. Dengan perjuangan keras karena keterbatasan rantai, Tommy berhasil mengambil sebuah alat tajam dan langsung menyembunyikannya di dalam pot tanaman. Thank you too. Gak lama kemudian Chris datang membawakan makanan sambil menangis. Dia mengaku sangat berterima kasih karena sudah lama tidak melihat Catherine sebahagia ini. Memanfaatkan momen emosional itu, Tommy bertanya tentang nasib cowok yang dulu menempati kamarnya. Apakah dia juga dirantai? Tapi Chris hanya menjawab tidak. Lalu dia pergi begitu saja. Keesokan harinya, sebuah plot twist besar terjadi saat Chris sedang pergi dari rumah. Tiba-tiba sekelompok pria sangar datang ke halaman rumah dan meneriaki nama Rina. Catherine dan Rina yang panik langsung lari masuk ke dalam rumah. Disinilah kedok Rina terbongkar. Sambil menangis, Rina mengaku kalau orang-orang itu sebenarnya adalah keluarganya sendiri, dan dia harus pergi. Sebelum diseret keluar, Rina sempat membisikkan kata sandi gembok rantai kepada Tommy. Tommy yang berusaha melindungi Rina malah berakhir dengan dipukuli habis-habisan oleh kelompok pria tersebut sampai babak belur. Melihat Tommy babak belur demi melindungi keluarganya, Chris merasa sangat respect. Dia memberikan bir dan berjanji besok mereka akan memasang sistem keamanan CCTV dan sensor gerak tercanggih bersama-sama, layaknya ayah dan anak. Tommy cuma bisa mengangguk terpaksa. Begitu malam tiba, rencana pelarian Tommy dimulai. Dia menyumpal bel pemberian Catherine pakai permen karet agar tidak berisik.
mengganjal kakinya dengan tumpukan buku, lalu memasukkan kata sandi yang dikasih oleh Rina. Tommy berhasil turun ke bawah lalu mengambil alat tajam yang disimpan di dalam pot. Dan dia pun mulai memotong rantainya. Sialnya, suara potongan rantai itu membuat Chris terbangun dan turun sambil membawa pistol. Di sini Tommy berhasil merebut pistol tersebut dan menodongkannya ke arah Chris. Di saat menegangkan itu, Catherine muncul dan memohon agar mereka tidak berisik supaya Jonathan tidak terbangun. Lalu Catherine mencoba merayu Tommy dengan bilang kalau dia tahu Tommy sebenarnya nyaman dan gak mau pergi dari rumah ini. Tapi Tommy berteriak kalau mereka adalah orang gila yang sudah menyiksanya dan memperlakukannya seperti boneka. Tommy bahkan berteriak, kalian adalah orang-orang yang sakit. Kalian bakal merusak mental Jonathan sama seperti kalian merusak anak kalian yang dulu, alias si Charlie. Perkataan tersebut membuat pasangan suami istri ini kena mental. Sambil menangis, Chris akhirnya membukakan pintu rumah dan menyuruh Tommy untuk pergi. Dia mengingatkan istrinya tentang kejadian masa lalu yang kelam. Catherine yang depresi dan gak sanggup kehilangan sosok anak lagi. Dia pun nekat mencoba bundir. Namun untungnya berhasil dicegah oleh Chris. Memanfaatkan momen chaos tersebut, Tommy pun langsung lari. Sampai akhirnya dia pun pingsan di jalanan. Di adegan berikutnya, Tommy sudah berada di rumah keluarganya sendiri dan sedang diinterogasi oleh polisi mengenai laporannya yang diculik untuk dijadikan anak pengganti. Namun di momen itu, Tommy melihat ibunya sendiri yang sama sekali nggak peduli dengan kepulangannya. Merasa tidak dianggap di rumah sendiri, Tommy langsung mengubah kesaksiannya di depan polisi. Dia berdalih kalau kemarin dia cuma ngelantur karena efek obat-obatan di rumah sakit. Dan dia mengaku hanya pergi liburan bareng teman-temannya. Tommy makin kecewa berat begitu tahu kalau ibunya bahkan gak sudi melaporkan kehilangan dirinya ke polisi. Justru Gabby lah yang mencari bantuan. Beberapa malam kemudian, Tommy pergi ke klub malam untuk mencari Gabby. Dia menemukan Gabby sedang mabuk parah dan lagi make barang haram dengan dosis yang tinggi. Melihat sahabatnya hancur seperti dirinya yang dulu, Tommy merasa sangat sedih. Keesokan paginya, Tommy mengemasi barang-barangnya dan mengajak Gabby pergi. Tommy menyuruh Gabby memakai penutup mata karena katanya ada kejutan spesial. Mereka pun berkendara sampai ke sebuah tempat yang sangat terpencil. Di sana, Gabby melepas penutup matanya, dan dia mengoceh kalau dia lelah dan ingin menghilang saja dari dunia ini. Tommy bertanya apakah Gabby mempercayainya, dan begitu Gabby menjawab iya, Tommy langsung membekap Gabby pakai cairan kloroform sampai pingsan. Setelah itu, Tommy membakar mobilnya sendiri untuk menghilangkan jejak, lalu menggendong Gabby yang tak sadarkan diri berjalan menembus ke arah hutan. Di adegan terakhir, Tommy rupanya kembali berjalan menuju rumah terpencil milik Chris dan Catherine. Dia membunyikan bel kecil spesial yang dulu sempat dia bawa kabur. Begitu gerbang terbuka, Tommy berjalan masuk sambil menggendong Gabby. Ketika hampir sampai ke pintu rumah, Chris, Catherine, dan Jonathan langsung keluar. Bukannya takut, wajah mereka justru memancarkan kebahagiaan yang luar biasa melihat Tommy kembali pulang, sambil membawa anggota keluarga baru untuk mereka rehabilitasi. Film pun berakhir dengan sebuah tanda tanya yang besar. Apakah Tommy tulus ingin menyelamatkan Gabby? Atau dia memang sudah sepenuhnya tercuci otak dan menjelma menjadi bagian dari keluarga psikopat tersebut? Dan film pun selesai. Ending yang sangat mentomikan. Plot twist yang sangat benar-benar bikin merinding. Tommy yang awalnya korban, malah berakhir jadi pelaku karena mentalnya udah rusak total oleh keluarga psikopat itu. Tapi bisa jadi Tommy balik lagi ke rumah Chris karena dia sudah memang gak nyaman di rumahnya sendiri. Apalagi ibunya kan kelihatan sudah gak peduli sama dia. Ya mending pindah ke rumah Chris sama Catherine. Di sana dia lebih dirawat dan diperhatikan layaknya anak sendiri. Tapi kalau menurut kalian gimana? Tommy membawa Gabby ke sana emang tulus pengen menyelamatkan sahabatnya dari dunia malam? Atau otaknya ini memang udah agak sengklek akibat dicuci otak sama keluarga Chris? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.